Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi menolak untuk membahas apakah ia akan melakukan perjalanan ke Taiwan selama perjalanan ke Asia bulan depan dengan alasan keamanan. Hal ini disampaikan di hadapan awak media pada 29 Juli lalu. Sebelumnya, Presiden Xi Jinping memperingatkan agar tidak ikut campur dalam urusan Tiongkok dengan Taiwan saat berbicara via telepon Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Don't ever talk about my travel because, as some of you know, it's a security issue. It's a security issue for every member of Congress traveling, especially abroad. But for the Speaker, it is an additional security issue, and for those traveling with me. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan ancaman Tiongkok ke Amerika Serikat soal Taiwan, sudah bersama kami Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Hikmah. Selamat malam, Vera. Baik, Prof. Hikmah, apa yang paling dikhawatirkan oleh Tiongkok sebetulnya atas rencana kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan? Ya, yang paling dikhawatirkan ancamannya adalah Amerika Serikat akan mendukung Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya. Artinya apa? Artinya integritas teritorial dari China, People's Republic of China, itu akan tercederai. Dan kita tahu bahwa pemerintahan Cina ini sebenarnya ada dua. Jadi Cina tapi dua pemerintahan. Satu yang disebut sebagai PRC, People's Republic of China, yang menguasai hampir semua wilayah di Cina. Dan yang satunya lagi adalah Republic of China yang setelah dinasti di Cina itu runtuh, mereka memegang kekuasaan tetapi kemudian didesak. Nah, kedua-duanya mengklaim bahwa mereka adalah pemerintah Cina. Nah, itu tidak masalah oleh PRC sepanjang negara-negara hanya mengakui People's Republic of China. Ini yang disebut sebagai One China Policy. Nah, tetapi belakangan setiap kali ada pemilu di Taiwan, di Republic of China, pemimpin di sana selalu mengatakan akan mendeklarasikan kemerdekaan. Dan kemudian Amerika Serikat selalu mengatakan, silahkan dan kita akan bantu kalau Anda diserang oleh Cina. Nah, ini tindakan seperti ini kan sama seperti Rusia misalnya mengakui Luhansk atau Donetsk. Nah, di mana ada pengakuan tersebut sehingga serangan terhadap Ukraina terhadap warga di Donetsk dan Luhansk itu dianggap sebagai serangan terhadap dua negara ini di mana Rusia harus membantu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Metro TV bahwa Amerika Serikat jangan main api. Karena apa? Kalau misalnya Amerika Serikat akan katakanlah kunjungan Nancy Pelosi datang ke Taiwan, itu merupakan pejabat tinggi dari Amerika Serikat yang hadir di Taiwan. Dan kalau misalnya kemudian diikuti dengan pernyataan kemerdekaan dari Taiwan, berarti Amerika Serikat telah mendukung kemerdekaan dari Republic of China atau nanti sebutannya mungkin lain sebagai sebuah negara dan berpisah dari People's Republic of China. Sehingga wajar kalau misalnya People's Republic of China selalu menghadapi isu seperti ini, dia melakukan latihan perang atau misalnya dalam kaitan ini adalah melakukan latihan perang untuk peringatan, ya peringatan hari People's Liberation Army-nya Cina, PRC. Ya, dan yang kedua, ini kan ya. Kalau kita lihat dari sisi Amerika Serikat sendiri, Prof, apa sebenarnya motifnya untuk mendekat ke Taiwan ini? Benarkah ini bentuk sebetulnya manuver pro kemerdekaan Taiwan itu sendiri? Ya, kalau misalnya mereka mendekat ke Taiwan karena dianggap Taiwan itu menerapkan demokrasi. Sementara kalau People's Republic of China, kita tahu mereka mempunyai sistem partai komunis yang single party, tidak menerapkan demokrasi, bahkan isu tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia yang juga digunakan sebagai legitimasi Amerika Serikat mendukung Republic of China, Taiwan, untuk menjadi sebuah negara yang merdeka.
Tetapi tentu yang kita khawatirkan adalah ini akan memicu ketegangan dengan menggunakan senjata di kawasan kita, di Asia. Oleh karena itu, menurut saya Presiden Indonesia, pemerintah Indonesia perlu mencermati masalah ini dan mencegah terjadinya krisis yang berikutnya yang selalu dimulai oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ketika ada di Ukraina, mereka akan memprovok Ukraina untuk masuk ke dalam NATO. Dan ini yang terus kemudian membuat Rusia melakukan serangan terhadap ibu kota dari Ukraina, yaitu Kiev. Nah, sekarang ini lagi-lagi Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini bukanlah lagi katakanlah pahlawan yang harus diikuti. Ya, justru Amerika Serikat ingin mendominasi dunia dengan cara-cara seperti ini, dan ini harus diakhiri. Dan saya rasa Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif harus dengan tegas dan berani mengatakan ketidaksukaan mereka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan itu tidak perlu dikhawatirkan bahwa seolah-olah kita akan berpihak kepada China. Tidakkah dikhawatirkan ada kerenggangan nantinya antara Indonesia dengan Amerika Serikat sendiri, Prof? Ya, memang mungkin juga ada ketegangan, tapi kita harus menyampaikan apa yang kita harus sampaikan demi menjaga stabilitas kawasan. Sekali lagi, pattern yang terjadi di Ukraina tidak boleh terjadi di Asia. Dan kita tidak ingin ketegangan yang ada di Ukraina itu sekarang berujung di Asia, bahkan gegara perang itu kemudian pasokan pangan itu akan berdampak pada negara-negara rakyat dari negara-negara berkembang, di mana salah satunya adalah Indonesia. Nah, oleh karena itu agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, menurut saya pemerintah Indonesia perlu mencermati dan proaktif menyampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa kita tidak nyaman, tidak suka dengan tindakan Amerika Serikat di mana ketua DPR mereka akan datang ke Taiwan. Karena sekali lagi selama ini memang banyak orang Amerika yang datang ke Taiwan, pelaku usaha dan lain sebagainya, tetapi tidak dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Ini kalau misalnya terjadi merupakan pejabat negara yang pertama katakanlah dari Amerika Serikat mungkin ke Taiwan. Untuk diketahui bahwa kita Indonesia pernah kedatangan presiden dari Taiwan, tetapi kita tidak menerimanya di ibu kota kita. Mereka mendarat mengisi bahan bakar di Batam. Lalu kemudian mereka pergi lagi dari situ. Itu untuk mengatakan bahwa kita tidak mengakui Taiwan sebagai negara, dan kalau misalnya kita terima di Jakarta, misalnya presiden Taiwan, maka itu akan memunculkan kemarahan dari pihak Cina terhadap Indonesia. Nah, oleh karena itu tata krama diplomatik seperti ini, saya berharap Amerika Serikat memahaminya dan tidak memprovokasi, ya, memprovokasi Cina untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada Taiwan, karena nantinya perang itu akan dimulai bukan antara Cina dengan Amerika Serikat dahulu, tapi Cina akan menyerang Taiwan, dan yang menjadi korban adalah rakyat Taiwan. Sama seperti ketika memprovokasi Ukraina, maka yang menjadi korban adalah Ukraina dan rakyat Ukraina. Nah, ini yang harus diakhiri. Seperti itu. Baik. Kita harapkan diskusi kita malam ini bisa didengar oleh Kementerian Luar Negeri dan bisa menindaklanjuti reaksi proaktif Indonesia terkait dengan isu ini. Terima kasih Prof. Hikmah sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.